Ketika orang solayani jemaat, contoh hari ini orang pergi, besok dia suruh masuk ibadah, atau minimal lah minggu depan. Dan ini terkadang kita sebagai pelayan khusus merasa kecewa karena berpikir apa yang orang lakukan ini belum atau mungkin tidak membuahkan hasil. Kita kecewa, kita menjadi marah, padahal tugas tanggung jawab kita itu hanya melayani saja, memberikan bimbingan, penggembalaan dan lain sebagainya. Dan tugas untuk mengubah itu adalah bagian daripada Tuhan. Shalom, damai di hati, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita yang hidup di era sekarang ini sangat beruntung. Kenapa? Karena kita mengalami lonjakan teknologi yang besar. Artinya orang yang pernah mengalami pasang lampu pakai Petromax butuh beberapa menit baru bisa terang. Sekarang di zaman tinggal putih. Belum lagi teknologi yang lain. Gorong-gorong di muka Freshmart dari ke sana kan itu nyanak lama ada baking kan, karena cuma pakai alat baru taruh tuh gorong-gorong cepat sekali. Kalau zaman dulu tuh orang mungkin masih pernah mengalami masih pakai galegot, pakai linggis pakai kuel, baru mau baking DP parit, lama sekali. Dan banyak lagi kalau mau cerita tentang teknologi dari DP handphone dan sebagainya, banyak. DP inti orang bersyukur karena orang dapat lihat DP perbedaan kecepatan kemajuan di saat ini. Ada dampak positif, tapi juga ternyata ada dampak negatif, di mana ini juga berpengaruh pada psikologi. Orang yang terbiasa hidup cepat, kau menghadapi macet atau sesuatu yang lama, bauni video lalot, itu membuat orang jadi stres, jadi capek ini, jadi pokoknya mengganggu orang psikologi. Segala sesuatu orang suka instan. Orang terjebak pada budaya instan itu, budaya yang harus segera. Padahal ya segala sesuatu memang butuh proses. Dan ini juga berdampak dalam pelayanan kita. Pelayanan di mana terkadang ya orang pikir ketika orang orang harap ketika orang layani jemaat, contoh hari ini orang pergi, besok dia suruh masuk ibadah, atau minimal lah minggu depan. Dan ini terkadang kita sebagai pelayan khusus merasa kecewa karena berpikir apa yang orang lakukan ini belum atau mungkin tidak membuahkan hasil. Kita kecewa, kita menjadi marah, padahal tugas tanggung jawab kita itu hanya melayani saja, memberikan bimbingan, penggembalaan dan lain sebagainya. Dan tugas untuk mengubah itu adalah bagian daripada Tuhan. Seringkali kan orang baik ke Pelsus atau Bipra, Komisi dan KPDP, orang sudah layani nyanak berubah-berubah. Ada yang pangge, oh iya nanti baik kok. Kelar ibadah nyak sampai-sampai. Kita tidak perlu kecewa. Mending ada ini cerita seorang pendeta. Ini opa ini ya malas beribadah kan. Suatu saat opa ini datang ke pendeta jual peda. Dia jual, pendeta kita mau jual peda 50.000. Pendeta bilang, pendeta ada peda. Aduh pendeta kita kok mau kasih derma ini. Aduh pendeta langsung bersyukur dan ternyata ini Tuhan pe waktu mungkin kan. Layani mungkin ini Tuhan pe waktu.
Oh yo, pendeta dengan semangat ambil duit 100.000. Pendeta lebih. Kenapa Pak? Pendeta bayar 100.000. Senang kan Pak? Harap cuma 50 dapat 100.000. Kaki malam minggu pendeta di pelayanan, pendeta lihat Pak di warung minum. Pak minum, bagate. Pendeta pakai, aduh Pak ini. Nanti. Baru hari Minggu, DP besok Pak tunggu, pendeta tunggu, Pak lagi nyedak dapat lihat di gereja. Pendeta bilang nanti sebentar pulang gereja pendeta mau kunjungi. Pulang gereja pendeta pendeta bilang, Opa sobat Opa pendeta. Opa ada jual peda bilang mau kasih derma. Ini Opa pendeta Dalia ada bagate, kong hari Minggu tadi nyedak masuk gereja. Opa bilang begini, aduh pendeta minta maaf, bukan begitu kesian. Kita kok harap pendeta cuma bayar 50.000, mar ternyata 100.000. Jadi dah lebih 50 Opa pakai bagate, mar karena setelah lebih Opa ya tembus di gereja, bangunlah. Jadi ini sebuah cerita yang mau memberikan pesan pada kita juga sebagai pelayan, apakah PLSU atau perangkat. Jangan pernah kecewa ketika kita pun DP istilah kalau pendeta tadi diperengkang. Pendeta berharap so bertobat, so masuk gereja, ternyata tidak. Bahkan juga mengingatkan kita bahwa terkadang kita juga ketika mendapat berkat lebih, orang jadi lupa Tuhan. Waktu orang susah, orang bermohon. Tapi ketika Tuhan kasih berkat, bahkan lebih, orang akhirnya jadi lupa. Nah, jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mari orang kembali pada pembacaan ini. Jadi, pembacaan di saat ini menceritakan tentang surat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini adalah rekan sekerja daripada Rasul Paulus. Tetapi dia juga dipanggil Rasul Paulus, anakku yang kukasihi. Setelah kita cek memang jarak antar usia Rasul Paulus dan Timotius itu lumayan jauh. Rasul Paulus lahir di tahun 3 Masehi. Jadi Timotius di 17 Masehi. Ya 14 tahun DP jarak usia Rasul Paulus dan Timotius. Dan ternyata ketika Timotius ini juga disunat, itu proses penyunatan itu dilakukan Rasul Paulus sendiri. Sehingga memang mereka dekat, dan akhirnya setelah itu Rasul Paulus mengajak Timotius di dalam pelayanan yang masih berusia cukup muda 15 tahun. Ini kita baca di Wikipedia. Nah, pembacaan saat ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus menulis ada tiga kitab, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus, yang merupakan kitab penggembalaan. Jadi juga penguatan. Kalau orang mau lihat aturan-aturan tentang pelayan khusus, di situ ada penilik atau penatua, diaken, ada di kitab itu. Karena ini bagian daripada kitab penggembalaan. Dan jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, khususnya di saat ini 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 ini ditujukan kepada Timotius, di mana surat ini mau memberikan kekuatan kepada Timotius yang pada saat itu menjalani pelayanan dan dia sedang memimpin jemaat yang berada di Efesus. Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan betapa penting dan seriusnya pesan ini, karena dibuka dengan demi nama Tuhan.
Jadi orang ketika so dengar nama Tuhan, pasti orang pikiran so langsung, oh ini berarti serius, ini jujur, ini tidak main-main. Sehingga orang akan menaruh perhatian kepada apa yang akan disampaikan itu. Saking pentingnya Rasul Paulus berkata di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Ditambah lagi yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti memang segala orang perbuatan itu akan diadili. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan ini memang sangat sakral sehingga seringkali orang pakai untuk meyakinkan seseorang, untuk membuat orang percaya kepada kita. Dulu orang waktu anak-anak, ya kalau saya bilang siapa marah badusta, sudah so takut itu. Kalau dari mau batowo pertama, so langsungnya jadi batowo penyandak itu. Atau kalau yang bilang Tuhan marah badusta, sudah berarti memang itu betul karena orang yakini kalau orang berdusta Tuhan menghukum. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan setelah Rasul Paulus membuka dengan demikian, Rasul Paulus masuk kepada apa yang harus Timotius lakukan. Rasul Paulus mengatakan dan memberikan serangkaian perintah kepada Timotius yang mencakup inti dari tanggung jawab pelayanan Timotius. Rasul Paulus mendesak Timotius untuk memberitakan firman dengan siap sedia, baik dalam situasi yang menguntungkan maupun tidak. Timotius harus selalu siap untuk menyampaikan kebenaran tanpa memandang apakah orang-orang ini mendengarnya atau tidak. Selain itu, Timotius diminta untuk menegur dan menasihati dan memperingatkan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini menunjukkan bahwa pelayanan Injil tidak hanya melibatkan pemberitaan positif, jadi yang bagus-bagus saja orang sampaikan, tetapi yang jelek juga harus orang sampaikan. Artinya jelek untuk dirubah. Jangan orang so berbuat dosa orang bilang bagus, menyabung ayam bagus, lanjutkan. Malas beribadah bagus, mantap. Tidak seperti itu. Jangan orang karena nyanda enak, rasa begitu, orang simpan hal itu. Orang cuma bilang-bilang itu bagus, tapi orang menyembunyikan yang jelek sehingga orang itu tidak ada perubahan. Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius demikian. Mau orang dengar atau enggak, mau orang tersinggung, harus sampaikan. Karena memang tujuan firman ya memang menyinggung. Kalau nyadak tersinggung, nyadak sampai itu tujuan. Tapi ketuk DP cara menyinggung kan harus ada DP etika. Jangan orang langsung baku bataria di umum atau orang aib orang langsung buka di medsos. Sekarang kok orang sih kalau takut kalau dia baku bataria dong, so lebih takut dia posting. Kasih viral kan ya, kasih viral. So takut orang karena kalau so viral itu ya, siapa di sini ada Android? Rata-rata so ada Android. Kalau cuma baku bateria kan, cuma orang kompleks itu tahu. Tapi kalau di media sosial, dan orangnya kenal pat orang tahu. Nah, jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, alasan dibalik penting dan mendesaknya pesan ini menjadi jelas ketika penulis atau Rasul Paulus mengingatkan tentang masa yang akan datang di mana orang tidak akan lagi menerima ajaran sehat. Sebaliknya mereka akan mencari guru-guru yang akan memenuhi keinginan mereka sendiri, berpaling dari kebenaran kepada dongeng-dongeng. Nah, peringatan ini menggambarkan bahayanya kemurtadan yang mengancam gereja serta menekankan pentingnya kesetiaan Timotius dalam menjaga dan menyebarkan kebenaran Injil. Nah, menghadapi tantangan-tantangan ini, Timotius dinasihati untuk tetap menguasai diri dalam segala hal. Waspada, mengendalikan diri, tidak terbawa emosi atau godaan untuk
berkompromi. Timotius juga didorong untuk tabah menghadapi penderitaan, mengakui bahwa kesetiaan pada Injil seringkali membawa kesulitan. Namun demikian, Timotius harus terus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tidak pernah meninggalkan tugas utamanya untuk menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Nah, akhirnya penulis menekankan bahwa Timotius harus menunaikan tugas pelayanannya dengan sepenuhnya, tidak meninggalkan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang tantangan Timotius pada saat itu sangat berat. Karena apa? Timotius diperhadapkan dengan ajaran-ajaran palsu dan nabi-nabi palsu. Juga di situ di mana pemerintah pada saat pelayanan Timotius dan Rasul Paulus itu menolak orang Kristen. Bahkan bukan hanya menolak, tetapi mereka juga membunuh orang Kristen. Jadi sungguh sangat berat. Ini bisa jadi Timotius menyerah, sehingga Rasul Paulus harus menyampaikan pesan ini kepada Timotius. Nah, setelah Rasul Paulus menyampaikan pesan ini, Rasul Paulus juga memberikan refleksi dirinya. Rasul Paulus berkata, di mana tentang diriku darahnya sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematiannya sudah dekat. Jadi ternyata pada penulisan kitab Timotius, 2 Timotius ini, Rasul Paulus itu berada di tahanan kedua di Roma. Dan mungkin ini sudah mendekati eksekusi kan. Karena Rasul Paulus itu dieksekusi oleh Kekaisaran Nero. Ini bukan keluhan. Karena pelayanan kita sudah dapat tangka ini semua dapat eksekusi. Tidak. Tetapi bukan itu inti yang mau disampaikan Rasul Paulus. Intinya adalah pada selanjutnya di mana Rasul Paulus bilang, Rasul Paulus sudah menyelesaikan pertandingan, sudah sampai pada garis finish, memelihara iman, dan akan dapat mahkota. Jadi intinya itu, ketika Rasul Paulus sudah menderita, maka dia menderita sampai akhir kan, setia, maka dia akan mendapatkan mahkota. Tapi bukan khusus kepada Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus juga bilang bahwa mahkota itu kepada orang yang menantikan kedatangannya. Berarti for orang semua, khususnya Maranatha yang orang arti nama Maranatha itu ya Tuhan datang lah. Jadi memang dia bilang, soalnya itu pendeta pernah pimpin sini dari sini, dia bilang jemaat ini jemaat panggil-panggil kiamat karena Tuhan datang lah. Jadi bagi kita yang menantikan kedatangan Tuhan, jadi menantikan itu artinya ya kalau menantikan berarti ada persiapan kan. Berarti orang hidup di dalam Tuhan, sehingga mahkota itu pun berlaku bagi kita. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, ya orang pelayan khusus, para perangkat, bahkan juga orang jemaat yang menopang pelayanan, orang juga seringkali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Bekerja juga melayani. Orang ada pekerjaan utama, tapi orang juga harus melayani. Kadang waktu kerja dengan waktu pelayanan bertabrakan. Orang harus bekerja, orang juga ada keluarga. Kadang waktu pelayanan bertabrakan dengan waktu keluarga. Mau itu anak sakit, istri, suami, orang tua sakit, atau orang ada rencana tuh. Kadang begitu kan. Pendeta, penatua diaken, orang mau kemana besok tiba-tiba ada perubahan jadwal. Baku dapat dengan orang perjanjian dengan keluarga. Terpaksa
nyak terlalu penting ini, tunda dulu. Nah, ini tantangan kecil dari dalam. Orang seringkali mengorbankan kesenangan, mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan materi. Dan sedemikian juga terkadang orang masih dapat fitnah, dapat marah, caci maki. Kadang kan begitu orang dalam pelayanan tuh, Pelsuska atau siapa orang yang mau melayani orang, menegur orang untuk kebaikan orang menerima hal yang sebaliknya. Kadang juga ya kalau orang dalam pelayanan terlalu sibuk yang mungkin terbengkalai di keluarga, di rumah lain kan jaga dapat bagi jaga dapat veto dalam tanda kutip. Sekurang pelayanan dari pagi sampai sore belum memasak. Itu kalau ibu-ibu kangen bapak mungkin belum bepacol. Jadi itu terkadang juga orang pasangan butuh perhatian. Tapi ya terkadang memang pelayanan seperti itu memang profol terus. Pernah keluar pagi nanti pulang so gelap. Seperti itu, dan memang orang juga dituntut untuk tahu membagi waktu kan. Kecuali yang mendesak-mendesak dan tiba-tiba. Tapi ketika orang dapat membagi waktu, ya orang juga tidak boleh mengabaikan yang lain. Harus seimbang, diupayakan. Banyak pengorbanan-pengorbanan yang orang sudah lakukan. Bahkan pelayanan-pelayanan kepada jemaat mungkin yang masih kurang aktif, tetapi sampai sekarang masih belum memberi diri. Orang menjadi kecewa, menjadi marah, atau sudah tidak bagus sedap tuh hubungan karena orang so simpan marah atau dendam, mau dilayani tapi dapat marah orang balik. Tidak perlu orang pikirkan itu, karena jangan orang bilang ini nyana bermanfaat orang pelayanan, mungkin sia-sia. Tidak seperti itu, karena mungkin memang belum waktu Tuhan. DP inti orang hanya melakukan tugas pelayanan. Bapak Ibu, saya pernah melayani orang sakit berdoa dong. Jadi ini mau keluar style mau keluar dong. Tapi karena permintaan, ya tahu mungkin penatua kan. Ada urusan ini yang tidak bisa juga kita abaikan, terpaksa dengan kostum itu dong, kostum keluar pelayanan orang sakit. Setelah berdoa ke Manado, dengar mati itu orang tidak berdoa. Ini betul Bapak Ibu. Nah, apakah karena kita berdoa kemudian dia mati? Ya mungkin ini memang waktu Tuhan. Karena belum nyaraki 1 jam setelah itu, baru sampai di Manado, so mati dia. Bayangkan, saya juga pernah melayani pertukaran kadim wilayah dulu waktu masih penatua. Waktu itu masih air madi di raya ini. Waktu itu 15 penatua orang kita pertukaran kadim di satu jemaat, dan kita pemateri tentang setia pada Tuhan Yesus dan apapun itu. Kita ingin tahu di pemuda yang kita layani ini seorang cewek, dia pacaran beda agama. Dia pacaran beda agama, kong baku tarik. Biasa begitu toh. Kalau beda agama, apalagi ternyata DP pasangan ini juga bahasanya soleh kan. DP orang tua ada nama juga di DP organisasi di agama toh. Anak soleh. Baku tahan. Kita ingin tahu, tapi kita khotbah DP isi setia kepada Tuhan. Ya, secara sadar atau tidak sadar langsung keluar itu. Jangan jual Tuhan Yesus, jangan pokoknya apapun itu orang tetap setia, pertahankan iman. Tanya tahu ini, ternyata akhirnya orang kawin Kristen, kawin gemim. Kita juga bukan mau sombong, karena kita dah khotbah itu Kang, kalau nyanda mungkin dah basa belah dia. Tidak, karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu,
Apa yang orang lakukan sama yang orang penas bilang, jeripayamu tidak sia-sia. Mungkin 1, 2, 3 sampai 10 kali baru ada perubahan, atau ketikanya ada perubahan sudah nanti Tuhan yang turun tangan. Tugas tanggung jawab kita hanyalah melaksanakan tugas ini sama dengan orang PA apakah tema. Tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Jadi kalau masih tahun keempat ini, jangan menyerah apapun itu, kasih selesai. Kalau tak pilih ulang, ya lanjutkan. Seperti itu. Karena memang Tuhan yang akan terus mendampingi orang di dalam pelayanan. Dan juga tentunya ya diharapkan topangan keluarga kan, untuk khususnya orang-orang yang memiliki jabatan sebagai perangkat apakah Pelsus, UPK, Komisi Kerja, Komisi Bipra. Topangan keluarga sangatlah penting dan sangat memberikan semangat. Ketika dalam pelayanan keluarga menopang, walaupun orang mau caci maki apa semua, tapi keluarga mendorong, orang tidak akan menyerah. Mari walaupun di pelayanan, ya namanya pelayanan tetap ada masalah, hanya akan pernah habis masalah. Ada riak-riak kecil, tapi dibesar-besarkan keluarga, waduh, itu semangat melayani hilang lama-lama sampai gugur. Dan akhirnya surat pengunduran diri masuk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ingat bahwa ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang yang taat setia hingga ke tamat. Jadi apapun tantangan itu, penderitaan, bahkan maut sekalipun yang akan menjadi resiko kita, orang tetap setia dalam menjalani pelayanan. Karena memang akan datang masanya antikristus. Apakah orang akan mengalami atau tidak? Saya berdoa semoga tidak, karena memang Tuhan Yesus sendiri yang bilang, itu masa itu memang sungguh luar biasa. Orang-orang Kristen akan dibunuh. Contoh orang so ikut Yesus atau ikut orang, senjata so di kepala atau pedangkah, udah bagoya dengan si pendeta atau penatua diakin bisa goyah. Jadi makanya belajar setia dari sekarang, supaya apapun yang orang hadapi tidak akan menggugurkan iman kita, tetapi akan terus membuat kita setia hingga akhir. Amin.